Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 Bekasi yang dirahmati Allah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan pada kita untuk hidup. Ya. Di sini semuanya hidup? Hidup? Hidup. Yang hidup fisiknya atau jiwanya? Dua-duanya, alhamdulillah. Jiwa raga hidup, ya. Karena kalau fisik pastilah nggak mungkin fisiknya mati, sebab kalau mati nggak di sini, ya, di kuburan. Tapi kadang-kadang yang banyak kita takuti ini jiwa yang mati. Fisiknya hidup, mohon maaf, ya fisiknya jalan, tapi jiwanya mati, ruhnya, ya keimanannya tuh nggak ada, sehingga dia jalan seperti mayat berjalan. Gimana mayat berjalan? Mayat berjalan itu, pernah lihat mayat jalan? Zombie. Gak usah mayat jalan deh. Seperti orang lagi ngigo. Ya. Tidur tiba-tiba bangun. Ya. Terus jalan kemana? Terus balik lagi tidur. Ya seperti itu. Ya. Bagaimana orang yang seperti zombie, seperti mayat jalan, seperti orang ngigau, tidak memberikan manfaat. Ya. Dan tidak paham tentang apa yang menjadi tugas dia hidup. Gitu. Ya, kadang-kadang banyak orang yang seperti itu gitu ya. Di antara cirinya orang yang seperti ini adalah orang yang hanya sekedar mementingkan dirinya dan mementingkan dunianya. Ya. Makanya orang seperti ini itu rata-rata jahat. Pengen orang lain celaka, ya. Pengen orang lain sengsara, pengen dia enak, pengen dirinya baik, tapi tidak suka orang lain enak, tidak suka orang lain baik. Begitu ada orang lain celaka, seneng. Begitu ada orang lain bahagia, senep. Ya, nah ini hati-hati. Sebab kita hidup itu bukan cuma sekedar hidup. Kita hidup ini bukan sekedar untuk menikmati dunia. Bukan sekedar hidup hanya sekedar untuk makan. Bukan sekedar hidup hanya sekedar untuk tidur, untuk senang pribadi, bukan. Tapi hidup ini untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho pencipta. Ini penting loh. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Makna beribadah di sini mendapatkan keridhaan Allah. Jadi seharusnya manusia hidup kita ini ya, di dalam hidup ini yang menjadi orientasi adalah ridho Allah. Ini kira-kira Allah ridho tidak? Kalau Allah tidak ridho, maka sia-sia itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, maka tidak ada artinya. Sebab yang menjadi tolok ukur kita sebagai manusia ini bisa sukses atau tidak, itu adalah ketika Allah ridha atau tidak. Ya. Contoh saya tanya, ibu-ibu yang datang pengajian ke sini kira-kira Allah ridha tidak? Allah ridha tidak? Masya Allah. Allah ridha berarti ibu-ibu sukses. Ya. Kalau ibu-ibu datang ke acara ngerumpi, Allah ridho tidak? Ngegosip, Allah ridho tidak? Terus di situ diundi, ibu dapat mobil baru.
Ibu sukses tidak? Ibu sukses tidak? Udah bingung tuh mau ngomong gak sukses dapat mobil. Ya. Tapi kalau mau ngomong sukses kok acaranya ngegosip. Ya kan? Kita aja bingung itu sudah ditanya begitu tadi. Kira-kira begitu ternyata di acara gosip itu ada undian ibu dapat mobil. Ibu sukses tidak? Nih ya. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengorbankan ridho Allah untuk mendapatkan ridho manusia, maka dia orang celaka. Tetapi yang mengorbankan ridho manusia untuk mendapatkan ridho Allah, maka dialah orang yang sukses. Nah kita hati-hati nih, banyak orang itu yang naudzubillah, ridho Allah nomor sekian, nanti nggak apa-apa lah, yang penting ini orang pada senang. Tapi ternyata senangnya orang mendatangkan murkanya Allah, naudzubillah. Jadi kita harus lihat tuh, kira-kira dalam kondisi aktivitas kita ini mana yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Ya, pagi-pagi bangun ngapain? Ibu-ibu ngapain bangun? Sholat, Masya Allah. Nah, berarti ibu-ibu kalau sholat tuh kan bagus ya. Berarti Allah ridho enggak? Ridho, itu kan bagus. Pemirsa, jam ini lagi ngapain? Ya lagi nonton acara Harmoni Indonesia lah Ustaz. Nah berarti kan ridho. Ya, kalau Allah ridho, aman itu hidup. Makanya kita ini diminta untuk melihat dalam hidup itu bukan hanya sekedar jumlah rekening. Ini ada yang orang bolak-balik ngecek rekeningnya. Ya nambah apa enggak ya, kurang apa enggak ya. Ya. Ini penting karena kita ini fungsi di antara fungsi yang lain adalah saling mengingatkan dalam kehidupan ini. Ibu ingatkan pasangan suami, yang di rumah suami juga ingatkan istri, orang tua ingatkan anak-anak ingatkan orang tua. Bagaimana keluarga ini berjalan senantiasa pada koridor keridhaan Allah. Itu penting. Karena sekarang ini banyak hal yang menjerumuskan manusia dalam keburukan itu karena tidak ditopang oleh keluarga yang saling menguatkan. Ada seorang ibu, pokoknya nak kamu harus masuk sana. Apapun akan ibu lakukan, bapak lakukan. Nyogok, enggak apa-apa. Waduh, ngeri ini kata-kata ini. Ada enggak yang begitu, ibu pernah dengar enggak? Ada yang begitu, pokoknya harus masuk sana. Harus jadi ini. Kalau enggak masuk, biar nanti kalau perlu nyogok, bapak jual tanah. Terus begitu anaknya diterima, bangga. Pertanyaannya apa yang dibanggakan? Bukankah itu mengundang murka, bukan mengundang ridho? Ya. Nah ini penting buat kita. Nah kamu harus ranking 1. Pokoknya ujian kalaupun harus nyontek nak. Mengerikan ini. Gak boleh begitu. Ya, apalagi kita ini kan hidup di masa yang orang itu banyak sekali menggantungkan pada penglihatan orang. Kan media sosial kan begitu ya. Likes and subscribe. Gitu kan orang dipaksa. Tapi Allah, ya bukan berarti nanti yang di media sosial tidak mengharap ridho Allah, enggak juga ya. Tapi perlu hati-hati. Supaya hidup kita itu yang ada di benak ini selalu Allah, Allah, Allah. Itu yang penting. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Jihad, Kemang Pratama 2 Bekasi yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari apa yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh sebelum kita, para nabi, sahabat, itu hidupnya penuh dengan mengharapkan keridhaan Allah, tidak yang lain. Pernah satu momen Nabi SAW itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika di Mekah, orang-orang kafir Quraisy datang, Muhammad, kamu ini sebenarnya dari apa yang kamu sampaikan ini mau apa sih? Nabi diem aja. Kalau kamu ini mau jabatan, biar kami kumpulkan semuanya, jabatan-jabatan yang kami punya, kamu jadi rajanya. Nabi diem. Kalau memang, karena diem aja Nabi, ditambahin lagi tawarannya. Kalau kamu mau wanita, maka kami kumpulkan wanita cantik dari seluruh Arab ini supaya semuanya jadi istrimu. Nabi diam.
Masih diam kata orang. Apa kamu minta harta? Kalau memang dari apa yang kamu sampaikan ini mau harta, maka biar kami kumpulkan semua harta kami, ini kami berikan kepadamu, kamu jadi orang paling kaya. Tapi jangan lagi mendakwahkan apa yang kamu yakini ini. Nabi hanya diam, kayaknya nggak ngomong lagi, nggak ada tawaran lagi, baru Nabi tanya, cukup? Kata orang-orang kafir Quraisy, cukup. Gimana sekarang jawabanmu? Kata Nabi, beliau bersabda, kalau kalian letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, matarakt, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah berikan putusannya antara aku hancur di dakwah ini atau aku akan diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan dakwah ini. Wah, begitu. Padahal mau dikasih dunia tuh, udah mau dikasih jabatan, mau dikasih wanita, mau dikasih harta, semuanya oleh Nabi ditolak bukan karena Nabi semata-mata tidak butuh-butuhlah. Dakwah kan butuh harta juga, ya, butuh kekuasaan. Tetapi tidak membuat Nabi mengalahkan ridho Allah. Yang paling utama ridho Allah. Gitu. Jadi ini kisah sekaligus menjadi satu pedoman buat kita gitu ya. Orang kadang-kadang kan ada yang di saat dunia masuk goyah. Ini halal atau haram? Haram. Tapi dia ada manfaatnya ini buat orang banyak. Halal. Dan nanti insya Allah banyak keuntungannya untukmu. Halal. Nah, ini berubahnya. Dari haram ke halam ke halal. Ini masalah ya. Jadi penting buat kita untuk bisa melihat kira-kira mana yang bisa dalam hidup ini mendatangkan keridhaan, mana yang dalam hidup ini mendatangkan kemurkaan. Itu Nabi sampai ditawarin seperti itu, tidak. Ya, sebab apa? Nabi mengajarkan pada kita, nggak ada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali Allah ridho. Itu. Tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup kecuali Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, selesai. Semua kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan. Bahkan kalau kita lihat orang-orang soleh sebelum kita itu, bukan hanya ketika ditawari dunia bisa ridho. Nabi Ayub alaihi salam, ya, dalam kondisi sakit yang mengerikan. Bahkan Nabi Ayub itu awalnya seorang nabi yang oleh kaumnya diterima, ibu-ibu. Jadi kaumnya itu menerima, tidak ada penolakan. Jadi enak kan dakwah kalau diterima sama kaum kan enak ya. Tuh, nah, diterima. Terus usaha dunianya sukses sehingga kaya raya. Yang ketiga punya anak yang solehah semuanya. Coba kurang apa hidupnya? Enak banget kan udah. Jadi Nabi diterima sehingga terhormat, punya dunia, usahanya kaya raya, anaknya soleh dan soleha. Tiba-tiba ujiannya apa? Yang pertama yang diambil dunianya. Kebun-kebunnya pada rusak, hartanya terbakar, sehingga tidak tersisa satupun. Ini aja udah berat. Terus berikutnya anak-anaknya pada meninggal semuanya. Masya Allah tuh kan, ya Allah ngeri. Terus berikutnya masih nih, walaupun tidak punya harta, sudah tidak punya keturunan, tapi kan masih nabi ya, jadi di antara kaumnya masih dihormati. Tapi Allah kasih penyakit yang menjijikkan. Sehingga akhirnya umatnya juga, aduh kalau begini ya enggak juga lah, ini kok ngeri banget kan, keluar belatung apa dari sini. Akhirnya apa? Dikucilkan, dibuang ke pedalaman. Ya. Tapi di saat seperti itu enggak kebayang kalau kita. Aduh, kita kadang-kadang sakit gigi aja. Oh itu udah, ya Allah kenapa harus saya yang sakit gigi? Kenapa ya kok susah banget ridho gitu ya. Ini Nabi menjadi pelajaran buat kita. Dengan kondisi yang seperti itu, beliau tetap senyum aja dan beliau tetap ridho dengan ketetapan Allah. Begitu lagi diasingkan oleh kaumnya sebab penyakit yang menjijikkan itu, yang keluar dari lisan beliau itu kalimat yang luar biasa.
Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, memang saat ini engkau sedang uji aku dengan ujian yang berat. Luar biasa berat ya Allah, tapi aku yakin engkau maha kasih, maha sayang. Aku ridho ya Allah. Karena yang aku harap di dalam hidup ini, seolah beliau mengatakan begini, yang aku harap dalam hidup ini memang bukan kedudukan. Yang aku harap dalam hidup ini memang bukan sehat. Yang aku harap dalam hidup ini memang bukan kaya. Yang aku harap dalam hidup ini bukan punya keturunan. Yang aku harap dalam hidup ini ridhomu. Wah, ini penting. Ya. Orang sakit. Kira-kira kalau lagi sakit pengennya apa? Sembuh kan? Sehat. Nggak salah. Tapi kalau ternyata pengen sembuh dan sehatnya ini mengalahkan pengennya untuk dapat ridho Allah, di sini salahnya. Ya, ketika dikasih sakit gitu ya, pengennya sembuh, manusiawi, nggak apa-apa. Memang pengen sembuh lah. Tapi begitu pengen sembuh, ternyata mengalahkan. Nah ini ya, harapannya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah ini yang, ya contoh bagaimana orang yang sakit dan akhirnya mengalahkan ridho Allah. Ketika dia mengumpat dalam sakitnya. Ya Allah, kenapa harus aku yang sakit? Gitu ya. Kenapa harus aku yang begini? Kenapa engkau tidak adil? Ini masalah. Ya. Bagaimana Allah tidak adil? Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Bahkan dalam kondisi terpuruk seperti Nabi Ayub tadi ada kalimat Anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kasih sayang, yang luar biasa terhadap hambanya, termasuk kepada kita. Kalau pemirsa di rumah ada dalam kesempatan hidup kita kali ini ditakdir yang Allah berikan ada hal yang membuat kita kayaknya berat, susah. Itu adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan keadilannya dan kasih sayangnya. Bukan tanda Allah menjauhkan kita dan menghinakan kita, bukan. Ya, karena itu semua kembalinya pada kita. Ketetapan Allah itu bisa dilihatnya baik atau buruk ke kita. Contoh kalau saya tanya, Bu, bagus sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Ya, bisa sehat, bisa sakit. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau lagi doa lebih khusyuk, sehat apa sakit? Nah, kan udah mulai beda kan? Tuh. Saya tanya, lebih baik sehat apa sakit? Sehat. Kalau doa lebih khusyuk sehat apa sakit? Sakit. Nah, padahal namanya doa lebih baik khusyuk apa enggak khusyuk? Lebih enak ada masalah apa enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Tapi kira-kira kalau bangun tahajud saat ada masalah apa enggak ada masalah? Ada masalah. Nah, ini masalahnya. Tuh. Ya, di sini ya. Lebih enak punya duit banyak apa punya duit sedikit? Banyak. Tapi kemungkinan sombong kalau duitnya banyak apa sedikit? Gitu kan. Itu aja rumus-rumus saja yang simple-simple gitu. Jadi ada kalanya memang Allah Subhanahu wa taala ada cinta kepada kita sehingga kita itu diberi hal yang mungkin tidak enak, tapi sebenarnya lebih dekat pada keridhaan Allah. Ya, jadi kita belajar tadi ya, dunia jangan sampai mengalahkan ridha Allah. Ya, kesulitan jangan sampai mengalahkan ridha Allah. Semua harus berada pada koridor ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita harus mampu untuk bisa melatih diri kita itu supaya menjadi manusia yang dicari ridho. Makanya kan dalam doa kita sudah minta tuh ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah doa yang disebut doa apa? Sapu jagat. Mana ada sapu yang bisa nyapu jagat? Maknanya itu artinya semua dapat gitu ya, semua dapat gitu. Memang iya, minta ya Allah supaya dikasih kebaikan dunia, dikasih kebahagiaan akhirat atau kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Wah, itu udah luar biasa. Maka hidup kita begitu. Tiga ini harus ada gitu.
Ya, contoh ingin melakukan sesuatu, lihat ada nggak kebaikan dunianya? Oh ada pasti Ustadz. Nah bagus satu, tapi baru satu, jangan langsung. Ya, belum selesai. Ya, contoh misalkan, kita mau buka usaha, oke. Kira-kira buka usaha ada baiknya nggak buat dunia? Oh ada pasti, sebab kan ada keuntungan, bagus. Tapi jangan langsung, tunggu dulu. Ada nggak kebaikan akhiratnya? Ada nggak ya? Saya sih jual mukena Ustadz. Ah kalau mukena baguslah. Jual jilbab Ustadz. Ah kalau jual jilbab baguslah. Sebab urusannya untuk menutup aurat. Mensupport orang dalam ibadah. Berarti ada akhiratnya. Nah bagus dua. Nah yang ketiga, menjauhkan kita dari neraka tidak. Gitu. Ya. Oh pasti menjauhkan Ustadz. Sebab ini saya jualannya juga tidak ada. Ya karena ada juga orang jual jilbab, ada jual jilbab. Ya, jual mukena udah bagus tuh kan. Tapi ternyata mungkin jualnya tidak benar. Sehingga bukannya menjauhkan dari neraka tapi memasukkan ke neraka. Kan nggak gitu ya. Nih contoh lagi. Anak mau kuliah. Dilihat. Ini kira-kira baik nggak buat dunia? Baik Ustadz. Oh ini kan kuliahnya ternama. Fakultasnya bagus. Oh bagus. Nah yang kedua jangan lupa. Kira-kira buat akhiratnya bagus nggak? Oh ini yang agak kurang Ustadz. Nah jangan kalau begitu. Ya. Sebab kita hidup itu bukan cuma buat dunia. Kita hidup di dunia cuma berapa tahun? Kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 70 aja kita itu hidup. Kalau ada yang setelah 70 masih hidup, bonus. Di sini ada yang dapat bonus. 70 ke atas bonus. 60 belum nyampe udah meninggal, nasib. Karena belum nyampe itu udah meninggal. Tapi batasannya cuma itu. Akankah kita korbankan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih lama untuk sesuatu yang lebih sebentar dan tak bernilai? Nah, itu kan gak mungkin lah. Ibu-ibu kalau saya tanya, ibu-ibu punya emas 2 kilo. Misal punya emas 2 kilo. Ya. Ada yang datang bawa plastik 2 kilo. Kira-kira ibu mau gak kalau dia mau tuker? Hah? Mau gak? Emas 2 kilo dengan plastik 2 kilo, berat mana? Berat mana emas sama plastik? Sama kalau beratnya 2 kilo kan. Tapi kalau ditanya lebih berharga mana? Oh baru ketemu jawabannya. Jauh lebih berharga emas. Jadi kalau ada orang kok kita lihat dia nukerin 2 kilo emas mau ditukar dengan 2 kilo plastik, kira-kira itu orang sehat apa enggak? Enggak sehat. Mana mau dibilang sehat? Ya. Tapi jangan salah, banyak orang yang tidak sehat kalau kita mau melihatnya akhirat. Sebab mereka banyak yang menggadaikan akhiratnya untuk dunia. Menggadaikan keridhaan Allah untuk keridhaan manusia. Ini yang hati-hati. Ya. Jadi yang perlu untuk difahami betul bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan Allah mengikut pada doa tadi itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, ya mengingatkan tadi yang kedua itu, mengingatkan diri kita bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Akan ada ujungnya. Dan itu sangat sebentar. Lebih baik sabar dengan sesuatu yang sebentar, tapi untuk kebahagiaan yang jauh lebih lama gitu. Ya. Ibu kalau saya tanya, pilih sakit kepala 2 hari apa 10 hari? Ayo, 2 apa 10? 2 apa 10? 2 ya, 2. Terus ceritanya kita percepat. Ibu-ibu sudah di yaumul hisab. Disampaikan bahwa Anda disiksa di neraka 10.000 tahun. Langsung stres. Tapi dulu pernah sakit kepala 2 hari dan ibu sabar, maka dikurangi 2.000 tahun. Berarti tinggal berapa? 8.000 tahun.
Nah kalau saya tanya ulang lagi sekarang, balik lagi, cuy, gitu. Kira-kira lebih suka sakit kepala 2 hari apa 10 hari? Kalau nginget itu udah 2 hari dikurangin 2.000, berarti kalau 10 hari habis. Nggak di neraka lagi. Nah gitu kan. Nah yang begitu itu kadang-kadang kita ini lupa. Karena orientasi kita itu selalu dunia yang sebentar ini. Repot kita mau cari ridho Allah itu. Ya jadi kalau kita mau dengan apapun kita bisa senyum karena kita mengharapkan ridho Allah. Repot kalau orientasi kita masih dunia. Ya, kayak tadi kan. Dalam waktu singkat langsung berubah. Minta 2 hari apa 10 hari? Yang awal masih 2 hari. 2 hari aja Ustaz. Kalau bisa 1 hari. Oke baik, gak apa-apa. Setengah hari juga gak apa-apa. Tapi ada ceritanya nanti di yaumul hisab. Ternyata divonis 10.000 tahun. Yang sakit 2 hari mengurangi 2.000 tahun. Kira-kira pilih sakit 2 hari apa 10 hari? 10 hari aja lah. 10 hari sekalian. Udah biar sekalian sakit, habis itu surga. Kan begitu. Ya ini penting untuk mencari momen-momen yang seperti itu. Sehingga kita ini tidak salah. Ya karena kadang-kadang tadi banyak orang-orang itu yang dia itu orientasi hidupnya itu dunia. Pokoknya dunia, kalau gak mau pokoknya ini. Sehingga banyak yang terjebak. Ada yang dia itu rela menggadaikan agamanya. Ada yang rela hanya sekedar untuk bisa menikmati sedikit dari dunia, korupsi. Padahal seberapa sih korupsi? Udah kalau dia nunggu dulu sabar nunggu sampai meninggal. Dan itu gak lama gitu. Itu nanti akan apa? Nanti akan mendapatkan istana di surga. Rumah saya masalahnya jelek Ustadz di sini. Ini bentar lagi saya mau pensiun. Kalau saya belum punya istana kan. Terus gimana? Ya saya ambil dikit lah korupsi. Waduh. Padahal baru jadi rumahnya, baru ditempatin 2 hari, mati. Kadang-kadang orang itu tadi itu yang bikin dia hidup susah itu bukan karena dia gak punya. Tapi karena dia gak ridho. Maka hati-hati, orang itu bisa bahagia bukan karena dia punya. Dia bisa bahagia karena dia ridho. Maka ridho ini kunci bahagia. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, kita nerima dengan ketetapan Allah setelah ikhtiar kita, maka ini akan menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak manfaat dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah Hambali. Saya ingin bertanya Ustadz, yaitu bagaimana cara kita merajut setiap peran dalam hidup agar selaras dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan. Merajut setiap peran dalam hidup kita. Peran dalam hidup. Iya. Baik. Iya. Alhamdulillah ya. Kita ini ibu-ibu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah punya peran. Ya. Dalam hidup ini kan punya peran masing-masing. Ada peran itu artinya yang tertempel di sini nih. Ada yang sebagai ibu, gitu kan ya. Ada yang sebagai anak. Ada yang sebagai pasangan atau istri kalau yang di sini atau yang suami kalau yang di rumah ya. Sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai pimpinan, sebagai rakyat, sebagai anggota masyarakat. Ya. Banyak luar biasa peran kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Lalu bagaimana merajutnya supaya kita ini bisa menjalaninya dalam bingkai keridhaan. Setiap peran yang sudah Allah berikan itu amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu punya peran. Semua kalian itu punya tanggung jawab dan kalian wajib untuk menyampaikan amanah itu dengan sebaik mungkin, ya, atau menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Jadi kita lihat peran kita satu-satu dulu, jangan langsung semuanya. Saya sebagai ibu, bagaimana menjadi ibu yang mendapat ridho Allah. Saya sebagai anak, bagaimana menjadi anak yang mendapat ridho Allah. Saya sebagai istri bagaimana menjadi istri yang mendapat ridha Allah. Satu-satu dulu ya, kita coba untuk
deskripsikan satu-satu ya. Oh, saya ini sebagai ketua, saya sebagai anggota, saya sebagai pimpinan, saya sebagai bawahan, saya sebagai begitu. Nah, makanya jangan kita jalani hidup itu apa bahasanya ya, udah apa gimana aja lah, nggak boleh begitu. Hidup itu harus tertata dengan rapi, dengan baik. Makanya kan ada istilah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu diminta untuk menghisap diri sebelum kita itu dihisap oleh Allah. Cobalah terkadang sempatkan waktu di mana kita itu bisa kontemplasi, ya, bermuhasabah. Kita lihat misalkan contoh di sepertiga malam. Ini rata-rata pada bangun sepertiga malam semua kan? Kelihatan dari matanya. Ya. Tandanya apa? Nah, sambil sholat itu sambil mikir, ya Allah, hamba ini apakah sudah menjadi ibu yang bisa engkau ridhoi, yang bisa mendatangkan keridhoanmu? Apakah hamba udah bisa menjadi anak yang mendatangkan keridhoanmu? Apakah hamba ini bisa menjadi istri yang mendatangkan keridhoanmu? Apakah hamba ini bisa menjadi suami, menjadi bapak, menjadi pimpinan yang mendatangkan keridhoanmu? Nah, itu dulu tuh. Ya, penting itu sebab kita ini kadang-kadang banyak waktu untuk cari validitas manusia. Banyak waktu itu. Ya, apalagi zaman sekarang. Baru upload status sudah yang dilihat mana berapa yang. Begitu ya. Kan itu kan validitas manusia itu. Kita cepat tuh kalau hal-hal yang sifatnya validitas manusia untuk mendapat pengakuan manusia cepat dan sering kita ngitungnya. Tapi begitu itu urusannya dengan Allah, kok kayak nggak ada waktu. Coba dah kita sedikit menyiapkan waktu ya. Terus bertanya, ya Allah tadi kok jadi ibu kok begini banget ya, ini kayaknya Allah gak ridho, na'udzubillah, istighfar kita, astagfirullah gitu, perbaiki diri ya, karena gak akan mungkin, makanya dulu para sahabat kan selalu begitu itu, ada waktu-waktu yang dimana mereka itu coba melihat lagi ya, kalau bahasa kita kan muhasabah, nah muhasabah itu bukan bagian yang sifatnya seremonial gitu. Wah, ini ada muhasabah bersama, jadi nggak muhasabah juga sebab pada nggak fokus gitu. Kan ya kita pribadi itu untuk ngelihat gimana saya sebagai anggota masyarakat, gimana saya sebagai pimpinan, gimana saya. Dan mencoba untuk melepaskan semua pembelaan diri. Ya karena manusia itu kadang-kadang sifat pembelaan dirinya itu kuat. Jadi kalau mau dibilang ibu itu salah, kata siapa? Siapa bilang saya salah? Begitu. Kalau dikasih tahu itu nggak tahu ya, manusia itu agak kurang bisa nerima gitu ya. Coba kita itu jadi seperti kita lagi bercermin gitu. Itu kalau lagi bercermin, bangun tidur bercermin, Bu. Ada nggak yang bangun tidur bercermin terus kaget? Terus marah-marah sama cerminnya dibanting. Enak aja saya kok begitu, saya nggak gitu. Kan ada kan begitu, Bu. Nurut sama cermin. Iya enggak? Nurut sama cermin. Begitu ngeliat rambut udah dia cisirin. Ya, ada iler dibenerin. Nah, gitu. Ada apa belek di. Gitu terima. Makanya awet cermin di rumah itu. Ya. Enggak ada orang ya, dikit-dikit tiba-tiba ada rumah yang kita lihat di depan rumahnya udah ada cermin dibanting. Kita tanya kenapa? Cerminnya jelek. Loh, kenapa emang? Mosok saya bercermin langsung kelihatan gemuk. Lah, memang iya. Misalkan, mosok saya kelihatan tua. Lah, mosok saya keriput. Lah, kalau ada orang begitu lagi-lagi kita pasti bilang dia nggak sehat. Ya, makanya kita mencoba untuk ketika muhasabah itu lepas dari segalanya untuk sifat pembelaan diri. Kita betul-betul mohon kepada Allah, itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjuki jalan yang lurus. Di antara jalan yang lurus itu apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari kesalahan diri. Sebab memang di surga itu ada pintu taubat. Ya. Dan itu hanya bisa dimasuki, dilalui oleh mereka yang pernah bersalah. Kalau nggak pernah bersalah, bagaimana masuk lewat pintu taubat? Kan nggak bisa. Nah, itu diawali dari salah. Tapi salah yang menghadirkan kesadaran, lalu dia bertobat kepada Allah. Aduh Ustadz, kayaknya saya ini sudah terlalu banyak kesalahan. Alhamdulillah. Lah kok Ustadz alhamdulillah banyak salah. Alhamdulillah sadar gitu.
Sehingga bisa tobat. Kalau tobat ada pintu yang bisa dimasuki menuju surga melalui pintu itu. Yang repot tuh kalau orang, saya ini memang dari lahir gak pernah salah. Nah ini masalah. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi secara singkat merajutnya bagaimana? Merajutnya kita pahami tentang diri kita bagaimana. Coba kita berkontemplasi. Lalu kita mencoba untuk melihat diri. Jangan melakukan pembelaan. Kalau ada kesalahan kita mohon maaf. Lalu perbaiki. Gitu ya. Perbaiki. Ya. Kira-kira yang lebih susah minta maaf. Suami ke istri apa istri ke suami? Istri ke suami apa suami ke istri? Ya. Kalau istri kan minta maaf Pak, Mama merasa bersalah, ya, gitu. Mama minta maaf ya Pak. Nah, itu. Terus suaminya jawab, apa Papa bilang, kan memang sudah begitu. Enak aja Papa, jadi rame lagi. Ya. Makanya komunikasinya dijaga, jangan langsung bikin masalah. Ya, ini kadang-kadang udah satu pasangan udah jelas minta maaf, malah yang satu malah ngomporin. Mama sih udah Papa bilangin. Nah itu jadi marah lagi tuh ya sama ya. Iya Ma, Papa juga banyak salah. Nah gitu loh, jadi enak gitu, saling mendukung, saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Gitu ya, penting ya. Baik, pertanyaan berikutnya siapa yang mau bertanya? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heni Pak Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana tanda seseorang sedang berada di jalan hidup yang diridhoi Allah, meskipun mungkin hidupnya penuh dengan ujian dan kesederhanaan? Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Bagaimana tanda orang itu ketika hidup dalam keridhaan Allah? Walaupun mungkin ujiannya banyak, hidupnya sederhana. Bagaimana? Kita lihat para nabi. Kita lihat para sahabat. Para nabi itu ujiannya banyak. Kadang-kadang hidupnya juga dalam keterbatasan. Tapi mereka diridhoi Allah. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat kehidupan beliau. Satu, tenang. Ya, hidupnya itu tenang, santai. Ya, tidak ada rasa was-was, cemas, takut. Enggak, hidupnya itu tenang. Gitu. Ya. Jadi kalau orang hidupnya itu diridhoi, hidup itu tenang aja. Sebab memang dia yakin betul kuncinya memang yang membuat beliau bisa tenang, mereka-mereka itu bisa tenang. Karena mereka yakin untuk mendapatkan keridhaan Allah itu mudah. Dibanding mendapatkan keridhaan manusia. Nyari ridho manusia itu paling susah. Bu. Yang A ridho, B belum tentu. Yang B ridho, C belum tentu. C ridho, D belum tentu. Kalau kita mau cari, saya pengen semua manusia ridho. Itu ghayatun la tudrak, mustahil. Tapi kalau untuk membuat Allah ridho, gampang. Jalan sesuai dengan syariat, halal dijalani, haram dijauhi, ketakwaan dilaksanakan, kemaksiatan ditinggalkan, selesai. Allah ridho, mudah gitu. Dan hidupnya itu nyaman. Kenapa nyaman? Sebab yakin dengan keridhaan Allah, apapun yang dijalani mendatangkan kebaikan akhirat. Sekaligus juga apa yang ditentukan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah pasti yang terbaik. Gitu. Ya, itu pasti yang terbaik. Jangan sampai kita hanya dengan Google Map percaya. Ya, arahan jalan Google Map, takdir Google Map percaya. Ya kan kita kadang-kadang cek, ya, saya dari BSD misalkan kan ke Baitul Jihad. Saya klik, percaya itu dah. Mau mana? Google Map arahkan. Ada protes-protes, biarin aja ngikut. Jangan sampai dengan yang seperti ini nih, bisa percaya tapi dengan Allah yang maha mengetahui segalanya kita tidak percaya. Oh, memang tidak sebanding, memang bukan mau dibandingkan, tetapi ini hanya sekedar mengingatkan. Dan juga meluruskan gitu. Karena kadang-kadang banyak dari kita ini yang percaya dengan dunia tapi tidak percaya dengan Sang Pencipta dunia. Ya. Nah ini kan bahaya. Mengikis ketauhidan. Padahal ini bahagian dari perintah kita ini untuk bisa menjalani kehidupan gitu ya. Yakin percaya kepada Allah. Oh begini ya gak apa-apa. Memang ini yang terbaik. Ya, dikasih ini alhamdulillah, dikasih ini alhamdulillah. Sebab ini siapa? Yang menentukan Allah.
Jangan kalah dengan para pemain film. Ya. Pemain film itu nurut sama sutradaranya. Kamu masuk, begitu masuk nyebrang jalan ketabrak truk. Kata pemainnya apa kira-kira? Siap. Ada nggak yang jangan dong, maksud saya ketabrak, jangan saya yang ketabrak, nggak ada. Iya aja udah iya. Nah, kenapa? Ya sebab pemain film tidak peduli dengan perannya. Yang penting bayarannya sudah. Kalau mau dibayar santai aja. Bahkan ada yang stuntman. Ya. Nggak kelihatan mukanya, cuma kejatuh aja, ketimpa kejatuh. Iya aja, badannya udah ringsak semuanya. Ya namanya nggak ditulis. Wah yang keluar tiba-tiba seolah orang lain gitu kan. Ya santai aja gak apa-apa. Karena apa? Orientasinya bukan peran. Apalah arti peran itu? Yang penting hasil yang didapatkan. Nah kita juga begitu. Alangkah capek kalau kita tuh ngurusin peran kita di dunia. Yang kita harapkan itu kan di surganya nanti hasilnya. Jadi nggak usah protes. Ya, begitu ada skenario asam urat siap. Batu-batu siap. Jangan kalah sama pemain film. Pemain film tuh kamu jadi pengemis yang kudisan ya, terus ditolak-tolak orang, batuk-batuk, muntah darah, iya aja semuanya. Siap ya. Tambah apa lagi? Lebih sengsara, jatuh dari pesawat, siap. Gitu. Iya, itu. Ya, sebab memang orientasinya bukan pada peran dan kita hidup kan begitu. Nabi udah mengatakan, hidup di dunia itu seperti orang nyebrang jalan aja. Nyebrang jalan itu artinya peran aja. Apalah artinya peran? Ya yang terpenting nanti di akhirat. Gitu. Gitu ya Bu ya? Baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Terakhir. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana menjaga keistiqomahan saat iman kita tuh naik turun? Makasih. Baik. Iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu naik turun ya. Kira-kira gimana menjaga keistiqomahan? Memang naik dan turunnya iman itu buat kita sebagai manusia keniscayaannya. Tidak ada iman manusia yang flat. Terus nggak ada. Ya pasti naik turun, pasti. Dan Nabi juga sudah mengatakan kan naiknya dengan amal soleh, ibadah, turunnya dengan maksiat. Tinggal kita itu mampu untuk menjaga keistiqomahan agar naik turunnya tetap pada koridor positif, bukan koridor negatif. Nah, gitu. Ya misalkan hari ini tahajud 8 rakaat, besok turun iman tapi tetap tahajud 2 rakaat. Ya, jangan hari ini tahajud 23 rakaat, besoknya mabok. Ya kan, wah itu anomali begitu ya. Nah tetap aja lah nginget, nggak apa-apa misalkan lagi ya. Aduh baca Quran kalau kemarin sekali duduk bisa 3 juz. Kok sekarang baru 3 ayat udah. Nah itu kan berarti naik turun tuh. Ya nggak apa-apa udah biarin. Tapi yang jelas masih ada koridor positifnya. Gitu. Kotak infak lewat gitu ya. Duh kemarin sih 3 miliar. Cuman sekarang lagi bisa. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap jaga diri. Ingatkan diri supaya tetap pada koridor positif. Koridor positif itu artinya apa? Supaya tetap beramal soleh. Nah ngingetinnya bagaimana? Selalu ingatkan diri bahwa kita ini hidup di dunia sementara dan ini adalah ladang untuk akhirat. Kalau kita nggak nanam di sini, apa yang mau kita panen? Gitu. Makanya contoh seperti orang lagi mau sedekah. Bu, kalau ibu punya 2 rekening, kalau pemirsa nih punya 2 rekening. Terus saya minta, pindahkan uang yang dari rekening ini ke rekening satunya. Kira-kira mau nggak mindahin? Cuman mindahin ke rekening. Punya kita semuanya, dari rekening satu ke rekening satu. Mau nggak? Mau, oke. Terus saya bilang, pindahkan 1 juta dari rekening yang ini, pindah ke rekening yang lainnya, masih rekening kita juga. Dan akan saya lipat gandakan 7 kali. Kira-kira kita pindahin nggak? Langsung cepat pindahin. Iya kan? Nah, kita ini sebenarnya kalau sedekah itu dipindah ke rekening siapa? Ibu sedekah, itu pahalanya ke saya apa ke ibu? Hitungannya berarti kan ke rekening pribadi lagi kan?
Dikali-kali lipat lagi. Cuman gak di rekening yang sama, pindah ke rekening akhirat. Cuman kita males. Rekening akhirat ya Ustadz ya. Tapi butuhnya dunia. Ini masalahnya itu yang makanya tadi keistiqomahan tuh perlu dilatih dengan apa? Cara pandang terhadap dunia ini sementara. Kalau kita tidak menanam sekarang, maka kita tidak akan ada yang bisa kita panen. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk membuat kita istiqomah, kita sadarkan bahwa dunia ini sementara dan dunia ini tempat di mana kita harus menanam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan pada kita agar kita menjadi hambanya yang selalu mencari keridhoannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah yang maha segalanya. Engkaulah yang maha kuasa. Kami pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami yang pernah kami perbuat selama ini yang mengenyampingkan ridho-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami agar di sisa hidup kami senantiasa yang kami jadikan sebagai tujuan adalah keridhoan-Mu. Didiklah jiwa kami, tundukkan nafsu kami agar kami mampu untuk bisa menjalani kehidupan dan yang kami harapkan adalah keridhoan-Mu. Sampai kami meninggal dunia di bawah keridhoan-Mu dan insya Allah Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dengan keridhoan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.